Nggak kalah sama kopi yang 50 ribuan. Sore itu, di sebuah jalanan ibu kota yang cukup ramai, kameramen Rolling Files mulai menyiapkan kebutuhan liputan. Dan tak tanggung-tanggung, 3 buah kamera kecil GoPro diikat di sebuah sepeda penjual Starlink. Ini kami lakukan untuk bisa menghasilkan gambar terlengkap jalanan Starlink mengelilingi ibu kota. Dan inilah hasilnya. Tiap kamera mampu merekam pemandangan kota dari berbagai sudut pandang. Tak ketinggalan mengabadikan setiap momen yang kerap dilakukan para penjajah Starlink. Membunyikan bel, mengayuh pedal sepeda, sembari tersenyum ke arah calon pembeli yang dahaga. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda ikut mencicipi racikan kopi terenak langsung dari kampung Starlink yang mungkin Anda belum tahu ada di mana. Tetap di Rolling Files. Usai melaksanakan sholat zuhur menjadi penanda semua harus bersiap. Dan di waktu inilah saya datang mengunjungi kampung Starlink di tengah ibu kota. Ya, tepat di tengah kota, diapit gedung pencakar langit dan kali Senen, inilah kampung Starlink yang kesohor. Dari jembatan saja, saya sudah melihat barisan sepeda Starlink terparkir di kampung yang berada di perbatasan wilayah Senen dan Gambir ini. Dan lebih masuk ke dalam kampung, saya semakin terkesima. Jajaran sepeda beraneka warna terparkir, ada yang siap beroperasi, namun banyak pula yang masih harus dirias dan sedikit dikoreksi. Paling tidak ada lebih dari 700 penjual Starlink di kampung ini. Ini yang bikin menarik. Para penjajah Starlink dengan bertelanjang dada serius merias sepeda mereka. Inilah pemandangan jamak yang terlihat di siang hari. Tidak asal taruh rencengan minuman saset, tapi dihias sedemikian rupa agar tampak cantik dan menarik. Rasa penasaran saya pun muncul. Mungkin Anda juga. Apakah menjadi penjual Starlink juga harus punya jiwa seni? Saya pun janjian dengan Pak Hatip, seorang penjual Starlink senior yang ada di kampung ini. Dan dari Pak Hatip pun, seluk-beluk menjadi penjual Starlink saya gali. Informasi pertama yang bikin saya kaget, setiap belanja minuman ringan saset dan perlengkapannya, penjajah Starlink bisa merogoh kocek hingga Rp700.000. Jadi kalau belanja tiap hari itu jam berapa aja Pak Latif? Kadang jam 3 sore gitu. Jam 3 sore di saatnya belanja. Iya, bisa belanja. Selalu sebanyak ini Pak kalau belanja? Atau mungkin lebih banyak lagi dari ini? Lebih banyak dari gini. Lebih banyak dari ini? Tadi kalau sekali belanja tuh bisa berapa Pak? Kadang 600, 600.000? kadang 700.000, kadang Sekali belanja? ya kadang 500.000, tergantung pendapatan sih. Oh, oke. Kalau lagi rame banyak belanjanya gitu. Kalau lagi sepi ya sedikit. Pak Hatip sudah menjadi penjual kopi keliling lebih dari 11 tahun. Dan selama itu pula, kopiah putih ini tidak pernah absen menjadi penutup kepalanya. Inilah trademark penampilan Pak Hatip yang berbeda dari penjual lain. Awal mula datang ke Jakarta, ternyata ia sudah mantap untuk menjual kopi dan minuman saset keliling. Karena banyak saudara yang ke Jakarta lebih dulu menekuni profesi ini. Pria asal Madura ini pun perlu berguru sebelum mulai berjualan. Butuh skill ala tukang Starlink agar bisa bersaing di ibu kota. Mulai dari skill bersepeda, merangkai saset, hingga meracik kopi. Beli kopi di Starlink itu kan rasanya beda ya, kayak bikin sendiri. Itu berarti ada tekniknya sendiri berarti? Ada juga biar bikin enak, airnya kasih agak dikit, esnya banyakin gitu kan. Oh, itu biar rasanya lebih keluar. Iya. Tergantung dari mintanya itu. Nah, kalau orang yang bikin yang enak itu biar agak manis itu, udah airnya kasih nggak nyampe separuh, pas
kasih es aja. Datang ke Jakarta, Hatip muda hanya bermodal nekat. Tidak ada modal besar yang disiapkan untuk mulai berjualan. Semuanya hanya mengandalkan pinjaman dari agen. Agen adalah toko yang menjual minuman saset dan semua kebutuhan jualan lain. Dari agen ini, ia dipinjamkan modal 2 juta rupiah dan sebuah sepeda. Berapa modal awal dikasih sama agen waktu awal-awal? Awal modalnya bukan dikasih Dipinjemin? itu, bukan dikasih pinjemin duit. Pokoknya dilengkapin pedagang ini nutrisari, rokok, semuanya, pop mie, sedotan, gula, semuanya itu. Udah modalnya nyampe 2 juta itu udah ngebon dulu itu. Udah disuruh jalan aja sama. Berarti itu ketika awal itu dikasih modal tuh barang semuanya ini? Iya, dikasih pokoknya semuanya. Kayak sepeda, termos, apa segala Iya. macam semua? Semua, kayak sepeda, termos. Sampai sepeda-sepeda dikasih semua? Dimodalin? Oh, Kalau nggak ada dimodalin, kalau udah punya, enggak. Oh, enggak. Agen menjadi bagian penting untuk semakin berkembangnya Starling di kampung ini. Dari agen, calon penjual ini pun difasilitasi, terutama permodalan. Saya pun kembali penasaran dan menuju ke salah satu warung yang juga menjadi agen Starling. Saya pun bertemu dengan Mbak Sonia yang mewariskan warung yang berdiri sejak tahun 2008 ini dari orang tuanya. Saat ini, agen Mbak Sonia memiliki kontrak dengan 70 pedagang keliling yang semuanya berasal dari wilayah Madura. Sampai sekarang ini udah berapa pedagang Starling yang? 70. 70 pedagang? Iya. Kalau dalam sehari itu satu pedagang tuh biasanya ngambilnya berapa saset ini sih sebenarnya? Minuman ini? Kalau rata-rata sih 5 renceng, cuma tapi kalau lagi rame sekerdusan. Satu kartu, berarti berapa rupiah tuh? Berapa? Ya hampir 700-an sama Satu orang 700.000? Iya. Satu hari? Heeh. Kalau lagi ada event-event gitu buat apa ada acara di Lagi luar. rame, itu lebih dari 700? Iya, 1 juta bisa? melebihi. Satu hari satu pedagang lebih dari 1 juta rupiah Iya, buat beli barangnya. Gimana caranya Mbak Sonia? Ini kan 70 orang nih besar ya, banyak. Gitu. Sedangkan di sini ada banyak agen nih gitu. iya benar. Mungkin nggak sih antar pedagang Star ini mereka kayak pindah agen gitu misalnya? Kadang ada, kadang nggak dibolehin sama saya, harus tetap di sini aja gitu. Kan kita sistemnya tuh ada yang ngadain kontrak, terus ada yang juga yang buat kasbon juga. Kalau pendatang baru gitu. Oke, jadi mereka ada kontrak dulu supaya mereka tuh nggak pindah ke agen yang lain gitu. Iya benar. Berapa lama kalau kayak gitu-gitu biasanya ada kontrak gitu? Atau ada ketetapan khusus nggak sih? Iya sih paling seitunya dia, semua punya dia. Kalau misalkan dia mau stop sampai sini, ya udah kita bayar dulu kasbonnya, baru dia keluar. Tidak hanya pedagang Starling yang hampir 100% dari wilayah Madura, di kampung ini para agennya pun 100% dari wilayah yang sama. Tidak hanya modal dan semua kebutuhan, para agen ternyata juga menyiapkan tempat tinggal para penjual-penjual mereka. Di atas lahan terbatas ini, para agen menyediakan kamar-kamar sederhana secara gratis untuk menampung sekaligus membuat betah penjual Starling mereka yang hidup di ibu kota. Bisa terdapat ratusan yang tinggal di satu bangunan ini saja. Pedagang Starling yang 70 orang ini tinggalnya di sini juga? Iya. Di bangunan ini semua? Iya. Di atas ada kontrakan juga, di sana juga ada kontrakan. Oh, jadi 70 orang pedagang Starling, mereka ngambil barang di sini, mereka tinggal ngontrak di sini semua, Iya. disiapin semua kebutuhannya di sini, Iya. ada kontrak di sini Iya. juga. Bagi warga asli kampung ini, keberadaan agen dan penjual Starling secara tidak langsung ikut menggerakkan ekonomi mereka. Terdapat 2 shift operasional penjual Starling, shift pagi setelah sholat subuh, dan shift sore berangkat setelah sholat asar. Nah, kalau dari Pak RT sendiri, sebenarnya mulai kapan sih kampung Senen ini, Iya. RT 1 RW 5 ini berubah menjadi Betul, kampung Starling itu sejak kapan? Dari 2009. 2009 sudah mulai. 2009 itu dulu kan nggak seperti ini. Dia ini pedagang teh botol yang pakai gerobak itu. Berhubung kan kawasan Jakarta kan sering ada penertiban, trotoar tidak bisa untuk dagang itu. Makanya mereka ini beralih lah ke pedagang Starling ini. Dengan sepedanya bisa kemana-mana? Iya, awalnya sih bukan
suku Madura. Ada satu namanya Darsa dari Tegal. Itu pelopornya satu. Pelopornya satu. Oh. Mereka itu kan berdagangnya Starling kopi ini. Mungkin dilihat rame, ya mungkin itulah. Akan muncullah usaha-usaha Muncul baru. usaha-usaha Ada baru. agen di sana. Ada agen di sana. Kemudian juga ada si pelaku Starlingnya, Iya, pedagang Starlingnya. Iya, betul. Ada yang khas nggak sih Pak RT sebenarnya apa namanya ya, sepeda Starling dari kampung Starling ini dibandingkan dengan pedagang-pedagang Starling dari wilayah lain? Ada. Jadi lihat dari box tempatnya ya. Nah, seperti ini nih. Kita lihat. Nih, seperti ini. Nih. Ini ya Pak RT ya berarti ya? Ini sangat bagus. Ini ya. Beda sama yang lain. Oh, Tapi kalau oke. dia kayak berbentuk kayu atau papan itu bukan pedagang Starling kami. Oh, Sama seperti itu. Jadi kalau di sini tuh memang pedagang Starlingnya itu memang cukup nyeni ya, Iya, apa namanya, cukup punya kotaknya pun diperhatiin gitu, harus bagus gitu ya. Iya, Oke, cantik oke. deh pokoknya ini. Berarti dikatakan para pedagang Starling di kampung Starling ini dinominasi, mungkin saya bilang 99% dari orang Madura semua. Iya, betul sekali dari komunitas dia Madura. Madura Mayoritas semua. Madura semua. Gigih berarti orangnya semua. Ya, pedagang Starling di kampung ini memang cukup berbeda. Tiap rencengan minuman saset disusun menarik. Kotak kayu pun terpasang kokoh di jok sepeda belakang agar termos dan botol minum bisa ditempatkan dengan rapi. Penjajah Starling dari kampung ini punya kekhasan sendiri yang berbeda dengan pedagang Starling dari wilayah lain. Di sini, kebutuhan lain seperti air panas dimasak dan disiapkan oleh agen. Penjual tinggal ambil termos yang sudah diisi. Begitu pula dengan es batu yang juga sudah disiapkan oleh agen. Jadi tidak heran bila kampung Starling saya melihat aktivitas memasak air dan juga puluhan kulkas yang tersusun rapi di sepanjang jalan. Dan sebelum berangkat jualan, saya meminta Pak Hatip membuat kopi ala Starling yang paling enak. Dan rahasianya pun dibeberkan ke saya. Pak Hatip, sebelum berangkat saya mau dong diajarin cara bikin kopi saset yang enak yang kayak tadi Pak Hatip udah belajar dari awal. Kopinya kopi apa ini? Kopi cappuccino. Ini Pak panas apa pakai es? Pakai es. Oh pakai es. Yang enak pokoknya bikin. Oh yang enak. Kalau yang enak ini kasih air dikit aja. Sip. Nah ini ramuan yang bikin kopi saset enak nih ya. Oke, ini ramuan kopi yang paling enak. Coklat. Ini kopi bikinan yang paling enak, Cak. Ini paling enak. Yang Oke. paling enak kopi dari kopi Jadi kalau yang paling Budai enak itu cappuccino. dibikinnya yang kopi saset, airnya sedikit, es batunya banyakin. Jadinya enak kayak gini. Nggak kalah sama kopi yang 50 ribuan. mantap ya. Mantap Pak. Apalagi cappuccino campur susu, walah lebih enak banget. Banyak lagi ya. Iya paling enak. Racikan dari Bang Hatip. Iya. Nih bro. Target yang harus dicapai itu berapa sih sebenarnya? Kalau per SPG, kita di sini kan ada 2 SPG. Jadi 2 SPG ini targetnya selama 3 bulan 500 juta. 5 juta Iya. penjualan ya.
Hampir di tiap pojok kota Jakarta, Starling ada. Menembus kemacetan jalan dengan gocekan sepedanya. Minuman saset rasa sari buah atau kopi dengan harga Rp5.000 saja menjadi magnet kenapa Starling banyak peminatnya. Makin tinggi peminat, tentu saja makin ramai pula kampung Starling. Kampung di wilayah Senen yang berbatasan dengan Gambir ini memang punya kekhasan sendiri. Jajaran sepeda aneka warna menjadi ciri khasnya. Kamar-kamar kontrakan sederhana yang berjejalan hingga aktivitas merangkai minuman saset juga tak lepas dari wajah kampung Starling. Tiap pagi dan sore hari, toko dan agen tidak pernah sepi pembeli. Cuan pun berputar amat cepat. Setiap harinya, satu orang penjual bisa menghabiskan sedikitnya Rp500.000 untuk berbelanja barang mengisi sepeda. Jadi tidak heran bila sales perusahaan minuman ringan dan kopi kemasan saset panen cuan di sini. Rizal, seorang sales brand kopi besar ini mengaku target penjualan Rp500 juta per 3 bulan pun bisa mulus tercapai, asalkan mampu menjalin hubungan baik dengan para agen dan penjual Starling. Kalau bisa dikatakan sebagai seorang sales salah satu brand kopi ini, target yang harus dicapai itu berapa sih sebenarnya? Kalau per SPG, kita di sini kan ada 2 SPG. Jadi 2 SPG ini targetnya selama 3 bulan 500 juta. 500 juta penjualan ya? Ya, di targetinnya. Dan itu sering terpenuhi? Di kuartal 1, Januari, Februari, Maret itu tercapai. 500 juta? Ya. Dari berjualan kopi sasetan atau barang-barang produknya Mas Rizal? Ya. Bagaimana tidak, ada sekitar 700 penjual Starling di sini yang setiap hari membeli barang untuk dijajakan di ibu kota. Seperti Pak Hatip yang berkeliling di sekitar Jakarta Pusat, saya pun ingin ikut kemana Pak Hatip pergi. Dan dari Pak Hatip, saya tahu bahwa dalam sehari ia pernah mendapat cuan hingga Rp1.500.000. Pak Hatip, kalau dalam sehari dapatnya berapa sih Pak? Tergantung dari ramenya sih. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu kadang 800, kalau hari-hari biasa kadang 500, 400 gitu. Kalau yang paling besar yang Pak Hatip dapat selama 11 tahun menjadi tukang Starling berapa? 3 kali. 3 kali pernah besar sekali. Berapa? Iya, 1,5 juta sih. 1.500.000 Iya. sehari? Iya, sehari itu. Waktu itu ada acara sih. Ada acara? Iya, 212 itu. Oh, pas di saat itu semuanya 1.500.000 dapat sehari. Berangkat. Kalau misalnya lagi rame-ramenya es batu habis atau air panas habis, terus akan gimana? Balik lagi ke agen, ke rumah? Kalau saya enggak balik ke rumah. Cari di warteg aja. Cari di luar aja. Kalau dibaliknya kan jauh. Jadi beli di warteg gitu, di warung-warung itu. Bagi para penjual Starling, ada kesepakatan tidak tertulis, yaitu untuk saling berbagi rejeki. Karena dalam satu tempat mangkal, seringkali diisi lebih dari 2 penjual, jadi tidak ada yang namanya berebut pelanggan. Kalau jalan Pak Hatip ini kan adalah satu daerah yang ramai, itu pasti kan nggak aja satu Starling doang, pasti ada banyak Starling. Iya. Itu gimana saling bagi-bagi? Kalau Starling itu kalau di tempat pangkalan itu, kalau udah ada tempat pangkalan, itu jadi yang kopi keliling itu nggak nongkrong di sampingnya, itu keliling cari yang lain. Kalau di tempat pangkalan, kalau tempat keliling dibagi-bagi. Nah, tempat keliling ngumpul 3 orang, udah orang beli 3 itu satu-satu. Kalau ada orang beli 6, 2 gitu, dibagi-bagi. Kalau Saling bagi-bagi ya. Iya. Jadi udah ada kesepakatan aja Iya, lah ya kesepakatan. antar pedagang Iya. Starling ini ya. minta ke satunya ininya dikasih, ntar minta ke satunya yang situ dikasih juga gitu. Oh, jadi kayak begitu. Jadi semuanya dapat rezeki yang sama. Iya. Saya pun meminta izin mencoba sehari menjadi penjual Starling. Tentu saja dengan meminjam sepeda Pak Hatip. Tapi di awal, saya sudah diwanti-wanti. Bila sepeda jatuh atau barang rusak, ya harus ganti.
Jadi saya tidak heran bila tangan Pak Hatip tak pernah lepas dari jok sepedanya dan membimbing saya agar stabil. Karena membawa sepeda dengan banyak barang ini sama sekali tidak mudah. Ternyata nggak gampang ya Pak, bawa ginian. Nggak gampang, berat ya. Berat. Jadi intinya itu harus seperti apa sebenarnya kalau bisa jalan awal-awal Pak Hatip Awal-awalnya belajar? saya tuh belajar dulu 2 hari itu. 2 hari belajar dulu? Iya, 2 hari. Tapi langsung banyak barang kayak gini? Iya, pokoknya barangnya kayak ini semua itu. Ntar kalau bawa belajar nggak ada barangnya, ntar kalau bawa barang kayak banyak kayak ini itu ntar Kagok. kapok gitu. Kalau saya belajar nanti jatuh gimana Pak? Ya kalau lu belajar jatuh harus ganti nih. Menjadi seorang penjual Starling bukan tanpa resiko. Berkelana menyusuri ibu kota, memilih tempat mangkal, kadang bisa jadi problem. Apalagi kalau bukan terjaring razia Satpol PP. Nah ini kan kalau kayak pedagang-pedagang keliling kayak gini itu Pak, ya, itu kan banyak berhadapan sama petugas lah, penertib gitu. Banyak. Pernah kena razia? Waktu saya keliling dulu pernah sih. Kena di Monas tuh, di Gambir. Hah? 2 kali. Apa yang diambil Pak? Ini semuanya. Barang-barang semuanya. Dulu. Iya, waktu tahun 2000 berapa sih? Kalau nggak salah sekarang itu hampir 7 tahunan sih. 7 tahun yang lalu. Kalau udah kejaring Satpol PP kayak gitu, tinggal beli baru semuanya aja lah ya. Jadi dari Iya. agen akan dikasih semuanya. Iya, dikasih modal lah. Dikasih modal semua ya. Dikasih modal buat beli sepeda gini. Iya. Tapi pas kalau mau pulang kampung, modalnya harus kasih. Kalau nggak dikasih nggak bisa pulang kampung. Itunya modalnya harus kasih dulu gitu. Kadang Pak Hatip pulang sebentar untuk beristirahat. Seperti rekan sesama, ia tinggal di kontrakan sederhana milik agennya. Dengan tinggal di sini, Pak Hatip mengaku bisa menyimpan uang untuk diberikan ke istri dan 1 orang anaknya di Madura. Lantai 3 ya Pak Hatip ya? Lantai 2. Ini lantai 2. Lantai 2 ini. Lantai 2-nya ini. Berarti ini kamarnya Pak Hatip? Iya. Pak Hatip, keluarga sama anak nggak dibawa ke sini, di kampung? Di kampung. Kalau Pak Hatip sendiri berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali pulang ke? Pulang ke Madura itu kadang 4 bulan, kadang 5 bulan, kadang 3 bulan gitu. Pas hari raya aja atau ada? Kalau hari raya itu, hari raya saya tetap pulang. Sebelum puasa kurang 3 hari pulang. Oh. Ada Pas ini besok nih Maulid pulang. Maulid pulang. Maulid pulang. Itu pasti. Pasti Lebaran Haji pulang. Oh. Berangkat habis Lebaran puasa, habis Lebaran Haji pulang. Berangkat habis Lebaran Haji bulan Maulid pulang. Ini habis bulan Maulid berangkat lah ke Jakarta nih sebelum puasa. Itu lagi. Pulang lagi. Pulang lagi. Tapi istri pernah datang ke sini? Enggak pernah. Tinggal bareng gitu ngelihat Nggak kerjanya pernah. Pak Hatip itu? Enggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Enggak pernah. Belasan tahun di 11 Jakarta? tahun saya di Jakarta nggak pernah. Katanya mau ikut ke Jakarta, mau bikin tahu Jakarta, udah di rumah aja, di kampung aja, biar itu saja yang ngirimin belanja aja. Tapi Pak Hatip nggak berniat mau ini apa, pulang kampung ngurusin Ntar panen mau usaha? pulang kampung besok nih, bulan besok Bulan besok. Maulid. Besok kan Maulid. Tapi kalau itu rizkinya dari sini, dari Starling ya Pak? Iya, bila ada aja dari Starling, dari itu hasil tani gitu. Ya alhamdulillah ada aja, namanya orang usaha sih. Inilah kisah penjual Starling alias Starbucks keliling di Jakarta. Tinggal di kampung yang terbentuk lekat dengan segala budaya kampung halamannya. Keberadaan mereka tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena dari mereka, kita bisa melepas dahaga dengan racikan kopi nikmat ala jalanan.